You may be seated. Afternoon church, how are we? Good. Buat yang belum kenal saya Joshua. Saya udah setahunan lah di sini. After a bit of a break, saya kembali ke Indonesia. Dan saya bersyukur bisa kembali di sini tengah-tengah kita semua. Bersyukur juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit firman Tuhan untuk sore hari ini. Kita sama-sama mau belajar tentang penyertaan Tuhan ya. Cukup basic, hal ini cukup basic. Mungkin di keseharian kita, di kehidupan kita, ini adalah sesuatu hal yang tidak kita anggap penting atau mungkin ya udahlah, it's just another day goes by. Tapi saya pun sempat merasa beberapa kali saya sempat overlooked. Apa sih pemeliharaan Tuhan itu? Mungkin terlalu sering kita dengar pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik. Tadi kita nyanyikan sama-sama. No one ever cared like me, like Jesus. You know. Kita kadang-kadang saya sendiri take it for granted at times. Oh, Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan yang bela. Ada teman saya atau ada keluarga yang datang ngomong ini, oh kita doakan, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sertai. Tapi apa sih sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu? Yuk kita coba sama-sama lihat ya hari ini. Kita ambil pembacaan pertama kita itu dari Matius pasal yang ke-6. By the way, awal-awal di Matius ini dari pasal 5 sampai 7 ini sedikit intermezzo aja menurut saya. Untuk saya pribadi, pasal-pasal ini menariknya untuk saya itu it reminds us the basic of our Christianity. Saya percaya kalau di luar sana ada buku, ada orang yang bikin Christian 101 atau a guide, how to be a Christian for dummies. Matthew chapter 5 sampai 7 ini pasti di dalam sana. Di dalam sini tuh kita diajarkan hal berdoa, gimana caranya kita berdoa, berpuasa, sampai hal kekhawatiran yang kita mau bahas hari ini masalah itu. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Perhatikan kalau Yesus ini kata-kata Yesus sendiri ya waktu dia berkhotbah. Yesus sendiri berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan atau tubuh itu lebih penting dari pakaian. Hidup. Saya mau emphasize kata hidup di sini. Kenapa Yesus sangat menekankan hidup itu penting banget. Nanti kita pelajari sama-sama. Bahkan di ayat 26 itu dikatakan Tuhan itu memelihara burung di udara. Ada juga bunga di padang. Itu mereka literally mereka nggak buat apa-apa, Tuhan pelihara, apalagi kita. Yang kalau kita ingat di Yohanes 3:16 sangat berharga, Tuhan sendiri kirim anaknya untuk mati bagi kita. Tuhan nggak kirim Yesus untuk mati buat burung-burung di udara loh. Tuhan kirim Yesus untuk mati buat kita. Itu seberapa berharganya kita untuk Tuhan. Ya. Ayat 27 juga bilang, nggak ada seorang pun yang bisa menambahkan sehasta pun dalam hidupnya just because they're stressing about it. Sehasta itu kira-kira saya research dari sini nih, elbow point sampai the tip of your longest finger. If you lay down like that, ini berapa ya, 50 cm mungkin. Kalau jalan hidup kita ditambahkan kita bisa worry, nambahnya kayak gini.
Itu silakan berkhawatir deh. Jadi umur panjang. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan ngapain kita pusing? Kita nggak akan bisa tambah hidup lama kok dengan you're stressing about how do I live, how do I feed my family or myself tomorrow, and so on. Ya. Dalam 3 ayat ini saya percaya Tuhan juga mau supaya kita tuh nggak salah fokus. Kita nggak salah fokus dengan bagaimana kelangsungan hidup kita. How should I live my life? Supaya kita bisa fokus dengan bagaimana kita hidup. Nah, kalau Tommy udah sharing 2 minggu yang lalu, how to live like a Christian. Ya, itu more like Christian 101 to me too. So, kita diminta supaya kita menerima, kita tuh have no controls over our lives. Dalam beberapa kesaksian, dalam beberapa cerita yang kita sudah share satu sama lain, kita nggak bisa, seperti yang kita bilang, kita nggak bisa menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Yes, we have to do our due diligence. You live healthy, eat healthy, you take care of yourself, erect the fences around your houses, put some locks, good locks, itu penting. Tapi that's our due diligence. Tentang siapa hidup besok, atau kelangsungan hidup kita gimana, masa depan kita gimana, itu kita nggak bisa kontrol. Itu hanya Tuhan yang tahu. Sampai sekarang kita masih follow ya. Oke. Saya senangnya ayat ini mengingatkan saya juga tentang, ini sedikit kita melenceng sedikit keluar dari topik ini. Bisa next slide? Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan tentang what should I do to live, tapi how am I to live. Tuhan maunya kita fokus itu how am I to live, while He takes care gimana kita besok, gimana kita minggu depan, gimana kita bulan depan. Just focus on how you live. Saya teringat satu ayat yang Paulus tulis tentang Tuhan itu rekan kerja kita. Saya nggak pernah ngerti konsep ini, rekan kerja kayak gimana ya maksudnya. Apakah kita kong kali kong sama Tuhan, kita ada hopeng gitu, di sit down, oh ya Tuhan saya mau buat bisnis ini, Tuhan can you, bisa nggak Tuhan campur tangan dalam urusan saya, bisnis saya. Ternyata it's as simple as this kalau untuk saya. Tuhan yang take care of our lives, while we take care how we live for Him. Kita nggak usah takut, seperti yang tadi Matius 6 bilang, kita nggak usah takut besok makan apa, besok minum apa, besok pakai apa, itu Tuhan yang sediakan. Kita hanya perlu, tugas kita itu gimana kita hidup untuk Tuhan. We'll talk about it more. Saya jadi ingat sedikit kesaksian, waktu saya di Makassar, di Indonesia, I had so many things to do with the family business. Saya help merombak semuanya, pasang sistem segala macam, bikin SOP baru, bikin aturan baru. Di setiap stage, di setiap phase itu saya tuh rasanya overburdened. Aduh, kayaknya sudah urusin masalah A, urusin masalah B, masalah C, masalah A-nya berantakan lagi. So I have to go back again. Bikin A lagi, B, C, D, rusak lagi masalah B-nya sama A-nya. Jadi kayak 2 steps forward, 3 steps backward. Susah banget. Di sini saya juga merasa butuhnya partner, butuhnya tim. Mungkin teman-teman yang kuliah atau yang baru selesai kuliah itu lebih bisa ngerti. Even in marketplace, we work in a team. Kan enak kalau misalnya ada tugas nih a big task. Okay, you look after that bit, you look after that bit, I look after this bit. You don't have to worry about the other bits. You don't have to keep on checking behind your shoulders. Ada yang belum selesai nggak? Ada yang udah yang kerja nggak? Tapi just to know that at the end semuanya do their bits, semuanya selesai, semuanya bisa selesai dengan baik. Seperti itu gambaran rekanan kerja kita dengan Tuhan. Dia yang urus tetek bengeknya kita, technicalitiesnya kita hidup, kita yang urus, saya hidupnya gimana nih besok sama Tuhan. What should I do to please Him? What should I do to live by His word? Saya rindu hari ini sama-sama kita lihat
apa yang Tuhan sudah buat untuk menjaga hidup kita. Yang red cross itu loh, what should I do to live? Tuhan ngapain sih? Ini sebenarnya untuk FYI, tapi at the end of this sharing, I hope you can see bagaimana Tuhan menjaga kita. And then at the end of this sharing, I hope we can all learn bagaimana sih hidup menyenangkan hati Tuhan itu. Simple banget, simple banget. Penyertaan Tuhan yang dapat kita lihat itu lebih detail lagi dalam dua bentuk ya, pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Next slide please. Jadi what should I do to live itu sebenarnya pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ini ada dua, pembelaan dan penyertaan Tuhan. Saya pernah bilang sama Kotomi, iya saya kayaknya mau share tentang pembelaan Tuhan deh. Banyak sekali hal yang Tuhan sudah buat untuk saya. Tapi semakin saya merenungkan, pembelaan Tuhan itu nggak bisa jalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. It's almost impossible to dissect this two. To separate this two, it's almost impossible. Karena pikir-pikir, pembelaan Tuhan. Tapi itu kan karena ada penyertaan Tuhan juga. Kalau Tuhan nggak beserta dengan kita, Tuhan nggak bela kita, dan demikian sebaliknya. Tuhan nggak mungkin sertai kita kalau kan dia nggak bela kita, gitu ya. Nah, saya untuk membantu kita bisa fast forward everything, the understanding, kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang sudah kita kenal, doesn't need much introduction, namanya Yusuf. Nah, sedikit tentang Yusuf, dia pertama kali diperkenalkan di kita itu dalam usia 17 tahun. Seperti yang kita tahu, dia dikhianati saudara-saudaranya, dan dia dijual ke Midianite traders, sama saudara-saudaranya. Instead of being killed, dia dijual. Dia dibawa ke Mesir, dibeli oleh Potifar, masuk penjara, dan akhirnya jadi pemimpin bangsa Mesir. Ada yang nggak tahu cerita Yusuf, atau ini salah, atau ada yang punya versi lain? Just tell me. Oke. Jadi sangat mudah untuk kita mengabarkan kehidupan Yusuf itu dalam beberapa pasal di kitab Kejadian ya. Di kitab Kejadian itu kayaknya, wah Tuhan itu baik banget sama Yusuf. Selama ini kan kita ngomongnya kebanyakan kayak gitu, wah Tuhan baik banget sama Yusuf. Pokoknya kayak Yusuf aja deh. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sertai. Tapi gimana caranya? Gimana caranya? What did Joseph actually do so that he could end up where he ended up, being the leader of a nation? Dan lebih penting lagi, sebaik apakah Tuhan bagi Yusuf? Sebaik apa sih? Kita kan cuma baca kayaknya kok singkat banget ya. Singkat banget. Perlu kita ingat ya, untuk kick off cerita tentang kebaikan Tuhan buat Yusuf, saya coba menempatkan diri saya ke Yusuf nih. Saya dijual, and then, forget about the part where he was being sold. Just follow me from the part where he ended up in Egypt. Pertama dia tuh bukan orang Mesir. Bahasanya gimana? He doesn't know any culture. Di Mesir itu kayak gimana? Ways of doing life, ways of doing business. He knew nothing about of the Egyptian ways. He's just a 17-year-old boy. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi situnya, that's how you can really appreciate dalam waktu 13 tahun, Tuhan bisa bikin dia jadi raja di Mesir. Ini relate sama kita nggak sih? Saya waktu pertama datang di Australia, mungkin istri saya juga bisa relate. Datang di Australia, bahasanya, wah nggak pernah dengar aksennya. Terus ini Australia gimana nih kebiasaannya? Saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman, nggak ada keluarga. Aduh, kira-kira gimana besok ya? Hidupnya gimana ya? Seperti inilah Yusuf itu. Seperti ini yang Tuhan pelihara Yusuf. Dari titik situ sampai dia bisa jadi raja. Next slide. Kita baca sama-sama di Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita perhatikan ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Bla bla bla. Kembali lagi ke Yusufnya, kitanya. By his trust in God, by his diligent work, dan berkat dari Tuhan, Yusuf itu menunjukkan kepada Potifar kalau Tuhan itu nyata. Sampai segitunya loh, orang Mesir yang gak kenal Tuhan, gak pernah dengar kata Allah Israel, bisa lihat dari hidup Yusuf, Tuhan itu ada. That's just how powerful his deeds are. Sampai orang yang gak kenal, beli dia dari yang budak itu dibeli ya, itu bukan untuk dikasih tidur dengan baik, oh how are you, how's your mental health, enggak. Budak itu enggak, dikerjain aja kalau bisa 24/7. Tapi dari budak ini, dia bisa lihat Tuhan itu nyata. Hidup sesuai kehendak Tuhan itu seperti Yusuf itu simple. Not easy ya, simple. It's a simple concept and the Bible has a lot to say about how it is and how we will be able to do it. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, segenap hatimu. Filipi 4:13, segala perkara yang kutanggung dengan Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ngerti, kita semua sudah sangat-sangat paham konsep ini, udah hafal ayat ini bahkan mungkin jadi ayat favorit. Okay, let's go back to our main topic. Next slide please. Okay. Penyertaan dan pembelaan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus, wajib, dan sangat teramat penting untuk kita sadari. Simple sekali, tapi gets overlooked so often that I have to remind myself every day, every morning, ingat, penyertaan Tuhan itu ada. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Matius 6 ayat 26 tadi mengingatkan kepada kita, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi nggak ngapa-ngapain. Burung di udara itu santai. Kalau mau santai jadi burung di udara aja. No stress. Tahu-tahu makanannya ada aja. Kenyang, tidur. Ya, winter, chill. It's alright. I've got feathers. Can hang on this tree, next that tree, tomorrow that tree. You know? Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya. Pemeliharaan Tuhan itu yang kita perlu ngerti. Pembelaan dan penyertaan Tuhan itu adalah anugerah, seperti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu there is nothing you can do to earn that. Nggak bisa dibeli, nggak bisa. Pemeliharaan Tuhan itu nggak diskriminatif, saudara. Itu poin yang pertama, kita harus ingat. Oke. Dan saya pause di sini dulu. Saya mau cerita sedikit dari pengalamannya Yusuf. Tuhan menyertai dan membela Yusuf dalam setiap langkah hidupnya, termasuk ketika dia masih dalam perbudakan. Termasuk waktu dia masih dalam perbudakan. Tuhan itu nggak diskriminatif sehingga dia bilang, oh Yusuf mah masih budak. Tunggu deh sampai dia diangkat jadi kepala pembantu lah. Baik-baik dikit lah bajunya, harum-harum dikit, mandi, ya kan? Makannya teratur, udah gemukan dikit, baru saya sertai dia. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak gitu. Dia nggak menunggu untuk membela Yusuf. Rightfully so. Kita juga menerima penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kita nggak perlu menjadi someone of status. You just be who you are. Saya, most of you know me. Dan kalau saya bisa merenungkan diri saya sendiri, hidup saya sendiri,
saya ini salah satu orang yang mungkin nggak akan pernah jauh di bawah standar yang bisa pantas untuk menerima kasih kemurahan Tuhan. Kita semua punya standar. Tapi, again, it's non-discriminative. Kita nggak perlu bisa someone yang penting, seseorang yang terpandang, satu public figure baru bisa menerima kemurahan Tuhan. Di dalam kitab Ratapan, itu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, tentang waktu Tuhan itu mendidik Israel. Ya, namanya juga kitab Ratapan ya. Sedih banget ceritanya, sedih banget. Tapi di Ratapan ayat 3, pasal 3, Yeremia itu mendetailkan, wah Tuhan mendirikan tembok di sekitar Yerusalem, udah gak bisa kemana-mana, pokoknya udah suram banget. Tapi di dalam keadaan seperti itu pun, Ratapan 3 ayat 21 berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Besar kesetiaannya. Di tengah-tengah keadaan yang suram, di tengah-tengah kitab yang judulnya aja bikin nangis, Tuhan itu rahmatnya baru tiap pagi. Oke? Now, saya mau kita lihat dua poin penting dari pernyataan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah, yang pertama, penyertaan Tuhan itu adalah bentuk kasih Tuhan bagi kita. Tapi, karena dia itu nggak diskriminatif, berarti dia itu untuk semua orang. Like semua orang, literally semua orang. Baik yang takut sama Tuhan, ataupun tidak, seperti keselamatan kan. Kita kenal Tuhan, orang lain gak kenal Tuhan, keselamatan itu tetap ada untuk mereka. Tuhan kan sudah menebus untuk semua umat manusia. Tuhan gak bilang saya mati hanya untuk orang Kristen. Justru Tuhan datang untuk menebus orang yang gak kenal dia. Jadi penyertaan Tuhan itu untuk semua orang, baik yang takut akan Tuhan ataupun tidak, berhak mendapatkan penyertaan tersebut ataupun tidak. Mereka tetap dapat penyertaan Tuhan, semua rata. Apakah mereka sadar atau enggak, mau mengakui atau tidak, whether we like it or not, they have it. Semua orang punya, itu yang pertama yang kita perlu. Karena itu adalah milik Tuhan, we absolutely have no says to who he should give it to. Ada beberapa misconception tentang pembelahan Tuhan, dan ini juga bertolak dari pengalaman saya waktu masih remaja dulu ya. Begitu berapi-api dalam Tuhan, selalu dibilang, wah Tuhan pembela kita, Tuhan yang jaga kita. Iya gak? Ada yang pernah bilang kayak gitu? Kita misalnya lagi dalam keadaan terpuruk, Tuhan yang jaga. Atau ada yang jahatin kita, tenang, jangan balas, Tuhan yang balas. Iya gak? Benar ya, pernah ya? Pernah ya? Saya juga pernah gitu, sampai saya bertanya-tanya, Tuhan katanya saya anak Tuhan, saya dibela. Saya baru dirugiin nih, saya baru, misalnya kita bikin skenario. Saya ditipu misalnya, partner bisnis saya nipu. Rugi, banyak. Gitu kan. Wah, diusut punya usut, malah dia yang menang, kita yang kalah. Saya bilangnya, udahlah kita relakan aja lah, rohani banget. Tuhan tahu kok, biar Tuhan yang balas. Itu manusiawi gak sih? Kan Tuhan yang bela kita. Kalau kita dirugikan ya Tuhan yang maju dong. Tuhan masa kita diginiin gitu? Tapi do you know, berarti kalau Tuhan balas orang itu sesuai keinginan kita, bukankah itu artinya Tuhan itu tukang pukul? Dia itu Tuhan loh. He made everything. The maker of the universe, whatever. Masa kita reduce dia jadi tukang pukul? So then I thought, kalau gitu pembelaan Tuhan kayak gimana dong?
Bedanya saya dengan orang lain apa? Yang nggak kenal Tuhan. Malah kebanyakan kan orang yang jahatin kita, loh kok mereka sukses terus, makin kaya, makin enak hidupnya. Kita kayaknya makin terlentang-lantang. That's where I realized I was focusing on the wrong thing. I was focusing on not how I live for God, but what should God do for me. Itu even worse. Harusnya Tuhan begini, harusnya kalau saya diginiin, Tuhan balas dong. Tuhan yang, wah, kasih rugi dia juga kayak, miskinkan dia kayak, penjarakan dia kayak Tuhan. Kalau kejadian, baru kita bilang, nah kan, ini pasti gara-gara, atau ada yang kena sial nih, ada yang kena musibah. Pasti karena kurang doa nih. Tuhan gak bela. Kurang kencang doanya nih. Padahal gak gitu. Kita akan kembali ke topik ini lagi. The second bit, the part where it says constantly renewed daily. Pembelaan Tuhan itu baru tiap hari. You might not realize this, but every day if you're able to wake up, itu semua karena pemeliharaan Tuhan loh. Jadi saya mulai berpikir, ternyata pemeliharaan Tuhan itu as simple as this. If you're able to wake up the next morning, even though you're being hurt, you're being misguided, misdid whatever in the previous days, itu bukti Tuhan masih pelihara kita. Makanya Matius 6 bilang, bukankah hidup itu lebih penting? Nah, ini kita udah reach a middle point, it's not very far. Saya tiap pagi sebelum mulai hari, saya doa sama istri saya. Di doa saya itu saya bilang, kita udah mulai hari Tuhan. So basically, no, I'm not gonna say word for word. Tapi saya selalu bilang, kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian melangkah, apapun yang kami katakan, pikirkan, berbuat, biar semuanya Tuhan yang pimpin, sertai, dan jadi berkat untuk orang lain. Karena kami percaya, pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya untuk kita. Seperti yang Tuhan buat bagi Yusuf. Tuhan pelihara dia 11 tahun di rumah Potifar. Itu supaya Potifar bisa lihat Tuhan itu ada, nyata. That's the goal. That's the goal. But it's not hard to achieve. We'll talk about it later. It's not hard to achieve. Ingat ya, hidup memuliakan Tuhan itu simple. Not easy but simple. And we're getting there. We're getting there. And it's a revelation for me as well. Ya. Kita imagine, kita bicara soal 11 tahun di rumah Potifar. Oh by the way, 17 tahun dia dijual, 30 tahun jadi Raja Mesir. Sebelum jadi Raja Mesir, dia 2 tahun di penjara, berarti 13 minus 2, 11 tahun ya di rumah Potifar. In 11 years, can you imagine Yusuf, what's been happening in his life for 11 years? Dia itu nggak instantaneously jadi orang di rumah Potifar, itu pasti harus ada battle-nya. Remember, he's a newcomer di Egypt. He doesn't know anything about Egypt. He doesn't speak the language. He doesn't know how to do business, the culture, way of life. Dia nggak tahu apa-apa soal Mesir. Dalam 11 tahun, dia bisa rise through the ranks. Penyertaan Tuhan itu jangan pikir, jangan kita salah persepsi kalau kalau Tuhan sertai pasti semuanya instan. Enggak, saudara. Itu takes time juga. Supaya kita tuh dipersiapkan mentalnya juga, begitu Tuhan sudah taruh di tempat di mana kita harusnya berada, kita tuh enggak kaget, enggak shock kayak OKB lah. Hari ini susah, besok tiba-tiba ketiban uang 5M, bingung, ini uang ngapain? Akhirnya beli ini, beli itu, akhirnya kembali lagi ke nol. Jadi Tuhan mempersiapkan diri kita, jadi itu nggak pernah instantaneous. Dan dalam kasus Yusuf, dia itu perlu 11 tahun di rumah Potifar sebelum masuk penjara. And then that's another story for another day. Saya percaya Yusuf itu sadar
Setiap kali dia bangun pagi, it's a brand new day. Quite literally, dari the earth dan dari persepsi Tuhan juga. It's an opportunity untuk itu to have a fresh start. Every day itu fresh start. Kalau kita dreading, oh man, it's Monday again. Aduh, Senin. Look at it this way. Ini Monday, ini hari yang baru yang Tuhan buat bagi kita untuk kita bisa berkarya di dalam hari Senin ini. It's not just any day. Makanya ada yang lagu bilang itu hari ini harinya Tuhan, besok juga harinya Tuhan, Selasa, Rabu, Kamis semua harinya Tuhan. Karena quite literally every day is a new day, it's a new opportunity for us to start something new. A new opportunity to settle your life. It's a day to stop something new about your situation. Dan yang paling penting, hari yang baru juga untuk kita mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang baru di dalam hidup kita. Tuhan kita tuh sangat kreatif. Dia itu bisa menyediakan jalan keluar untuk semua masalah kita in the most unthinkable ways. Jadi setiap hari itu harusnya kita tuh menghadapi setiap hari dengan hari bersyukur. Yes, new day. What have you got in store for me, God? Sampai sini masih follow ya, karena ini kita udah mau selesai nih. Di dalam kehidupan Yusuf 11 tahun, saya coba membayangkan lagi. Yusuf itu pasti punya ups and downs, seperti kita lah, ups and downs. Not every day is sunshine and rainbow, of course. Dia juga pasti ada masalah. Look at Daniel, itu pasti mirip-mirip ceritanya. Orang asing di negaranya orang, nggak tahu apa-apa, and then being faced with such a big responsibility. Tapi dia bisa rise above the task, the challenges. Kalau Tuhan nggak sertai, itu gimana caranya? Yusuf itu 17 tahun, nggak tahu apa-apa, langsung dibuang ke negara orang loh. Dia nggak ada background education. I don't imagine he's being a scholar. Dia mungkin kalau zaman sekarang, ya mungkin jebolan SMP. Tapi Tuhan bentuk dia ternyata jago ini, administrasinya jago. It's not something easy. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Yusuf itu nggak mungkin bisa seperti apa yang kita kenal dia saat ini. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model untuk kita. Ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan violence, bukan to get a revenge on anyone, but it's for ourselves to think about betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita masih dikasih hari yang baru untuk start anew. It's a new opportunity. And dan seperti yang sudah kita sama-sama visit tadi, it's a new opportunity. That's all you have to know. It's a new opportunity on how you run through the day. Bukan untuk stress. What am I gonna eat today? Who is gonna provide me for this today, tomorrow? Jalanin aja. Kita pernah, I think about a year ago, we had a family prayer di rumah Echa waktu itu masih. Echa sempat share soal Mazmur 23 tentang bagaimana kalau kita berjalan di lembah kekelaman, asal Tuhan beserta nggak apa-apa dong. Ya, semua familiar ya dengan ayat itu ya. Ye I walk through the valley of death, I shall not be takut sebab Tuhan beserta. Tapi gimana kalau kita terus dalam lembah kekelaman? Tuhan gak angkat-angkat kita. Look at Paul, Paulus, ada duri dalam daging, dia doa. Tuhan cuma bilang cukuplah anugerahku buat kamu. Gimana dong kalau Tuhan gak angkat-angkat kita? Gak bawa kita keluar dari lembah kekelaman itu. Will we be able to say the same thing? Pokoknya Tuhan ada sama saya, Tuhan bela saya. Udah, it's enough.
whatever happens to the other, orang yang sakiti saya itu urusan Tuhan dan mereka. Tugas saya cuma mengampuni. And then so I can focus on living my life every day. Saya minta tolong teman-teman pemusik bisa naik. Di antara waktu ketika Yusuf dijual sebagai budak dan waktu dia naik sebagai pemimpin Mesir, Yusuf he woke up to 4,700 plus new days. Itu 4,700 opportunities untuk Yusuf embrace God's love for him during his exile. Saya rindu juga untuk kita sama-sama mengerti bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa itu bukan karena kita, bukan karena siapa kita atau karena apa yang telah kita atau akan perbuat. Semua ini hadiah dari Tuhan, semua ini anugerah Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara-saudara untuk dapatin anugerah ini. There is no amount of money, blood, sweat, tear, whatever you're doing, no good deeds yang bisa buat kita worthy for all this. Saya mau kita renungkan sama-sama ini ya, sebentar aja. You have something that you really need. Kita perlu nih, kita bukan mau ya, ini udah level keperluan. Udah sangat mendesak berarti, perlu banget. Penting banget untuk kita mungkin survive, untuk kita jalani hidup kita masing-masing. Tapi kita tahu kita nggak bisa dapat, kita nggak bisa afford. Wah, gimana saya dapatnya? Tapi tiba-tiba your parents give you a call, hey, I'm gonna give you this. Ambil aja, pakai. And then just like that, masalah kita selesai, kebutuhan kita terpenuhi. Oh iya, thank you Pak, thank you Ma. Saya bayar kembali ya, saya cicil. Oh nggak usah. Mereka nggak mau dibayar kembali. What will you do? What would you do to acknowledge the gift that they gave you? Kita ngapain? Kita harus ngapain untuk buat mereka tahu kalau kita tuh bersyukur sudah dibantu. Sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan, kalau kita udah tahu Tuhan itu udah kasih kita pemeliharaan, penyertaan. Apa itu? Is it too much to just is it too much for us to just say thank you? Dan what would you do to say thanks? Seperti yang tadi kita udah ngomong, hidup menyenangkan Tuhan itu simple, not easy, but it's a simple concept of just giving thanks. Kita angkat lagu ini sama-sama yuk.